Ya Allah. Kita lanjutkan perjalanan. Tadi di Gua Sur atau Jabal di Gua Sur ya, di satu pegunungan. Di sana ada gua namanya Gua Sur. Di sana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam selama 3 hari. Jadi kalau berangkatnya dari hari Jumat tanggal 13 September 622 Masehi, nyampe hari Jumat siang atau pagi menjelang siang ya, kalau ada jam waktu itu mungkin sekarang sekitar jam 9 jam 10 gitu ya. Nyampe di mana? Di Gua Sur. Ini tanggal 13 September atau tanggal 27 Safar. Diingat-ingat ya. Nah, di sana Rasulullah 3 hari. Hari apa? Hari Jumat, hari Sabtu, hari Ahad. Hari Ahadnya terjadi apa? Terjadi pengepungan, yaitu ratusan orang-orang kafir Quraisy yang sudah saya sampaikan kemarin. Berarti tanggal berapa itu? Tanggal 27, 28, 29. Nah, waktu itu bulan Safarnya hanya 29 hari ya ikhwan ya akhwat. Bulan Safarnya hanya berapa hari? 29 hari. Berarti hari Seninnya sudah masuk tanggal 1 Rabiul Awal. Atau tanggal berapa? Tanggal 17 September tahun 622 Masehi. Kita ingat-ingat, di hari Senin pagi hari Rasulullah dan Sayyidina Abu Bakar melanjutkan perjalanan meninggalkan Gua Sur menuju kemana? Menuju ke kota Madinah Al-Munawwarah. Dan berapa yang kemarin bersama Rasulullah? Yaitu Rasulullah, Sayyidina Abu Bakar, putra Abu Bakar namanya siapa? Abdullah bin Abi Bakar. Kemudian mantan budak Sayyidina Abu Bakar atau budak yang dimerdekakan oleh Sayyidina Abu Bakar namanya Amir bin Fuhairah. Ada satu lagi, yaitu orang yang disewa oleh Sayyidina Abu Bakar sebagai penunjuk jalan namanya Abdullah bin Uraiqid, gitu ya. Ada 2 Abdullah. Abdullah bin Abu Bakar, Abdullah bin Uraiqid, Amir bin Fuhairah, kemudian baginda Rasulullah dan Sayyidina Abu Bakar. Jadi orang 5. Akan tetapi Abdullah bin Abi Bakar hari Senin ini tidak mengikuti perjalanan. Sayyidina Abdullah pulang ke Mekah. 4 orang ini melanjutkan perjalanan, yaitu hari Seninnya atau tanggal 1 Rabiul Awal 14 kenabian, tanggal 17 September 622 Masehi. Melanjutkan perjalanan sampai sekitar hari Selasanya. Sudah bisa dicatat mungkin yang sudah menyiapkan buku. Hari Selasanya atau tanggal 18 September atau tanggal 2 Rabiul Awalnya, Rasulullah singgah di satu perkemahan, yaitu perkemahan seorang wanita namanya Ummu Ma'bad Al-Khuzaiyah. Ummu Ma'bad Al-Khuzaiyah, namanya Atikah. Nah, Ummu Ma'bad ini memang ada di satu daerah, yaitu daerah antara Mekah dan Madinah, di daerah Qudayd. Nama daerahnya apa? Qudayd. Di sana lebih dekat ke Mekahnya. Yang sekarang di sana dinamakan apa? Al-Khattus Sari atau At-Tariqus Sari, yaitu jalan untuk cepat di sana. Walhasil, di sana Rasulullah dan Sayyidina Abu Bakar singgah ke satu perkemahan milik seorang wanita namanya Ummu Ma'bad Al-Khuzaiyah atau nama aslinya Atikah. Nah, di sana tujuan Sayyidina Abu Bakar dan Rasulullah ingin istirahat dari perjalanan. Ya, kalau ada suguhan berupa air atau kurma, Rasulullah SAW dan Sayyidina Abu Bakar juga berharap untuk mendapat kemuliaan itu. Maka Rasulullah memerintah Sayyidina Abu Bakar untuk bertanya kepada Ummu Ma'bad ini, apakah ada air, apakah ada makanan walaupun sebiji kurma, apakah kambing-kambing yang dipelihara waktu itu ada air susunya. Nah, ketika Sayyidina Abu Bakar bertanya demikian, ternyata kebetulan karena waktu itu musim paceklik, musim kering, Ummu Ma'bad gak punya apa-apa. Tidak ada air, tidak ada sebiji kurma pun, bahkan kambingnya semuanya kurus. Jadi setetes air susu pun tidak mengeluarkan kambing-kambingnya Ummu Ma'bad waktu itu. Maka Rasulullah meminta kepada Sayyidina Abu Bakar agar
agar salah satu kambing, ya kambing betinanya ini didekatkan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, dengan penuh keheranan Ummu Ma'bad pun juga menyanggupi permintaan itu, ya ikhwan. Maka seekor kambing betina ini didekatkan kepada Rasulullah, dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengusap dengan tangan mulia beliau susu kambing betina ini, kemudian diperah oleh Rasulullah yang awalnya tidak mengeluarkan setetes pun. Subhanallah, dengan mukjizat baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kambing betina ini mengeluarkan air susu yang sangat deras sekali, sampai tempat khusus yang disiapkan untuk air susu milik Ummu Ma'bad ini sampai penuh. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam merintahkan para sahabat untuk minum. Sayyidina Abu Bakar semuanya nggak mau. Jenengan dulu wahai Rasulullah. Apa jawaban Rasulullah? Saqil qaum akhiruhum syurba. Orang yang memberi minuman itu yang paling terakhir minumnya, gitu ya. Jadi sunnahnya kalau yang membagikan minuman di majelis itu, yang membagikan minuman itu minumnya yang terakhir. Jangan minum duluan baru dibagi, tidak ya. Tapi minumnya yang paling terakhir. Maka mereka minum sampai Rasulullah minum, dan ketika air susu itu hampir habis, diperahkan lagi oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ummu Ma'bad disuruh minum, kemudian diperahkan lagi oleh Rasulullah sampai air susu penuh di tempat itu. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melanjutkan perjalanan, yaitu di hari Selasa ini, tanggal berapa tadi? 18 Septembernya ya, atau tanggal 2 Rabiul Awal tahun 14 Kenabian. Ketika Rasulullah sudah melanjutkan perjalanan dan suami Ummu Ma'bad namanya Abu Ma'bad datang, Abu Ma'bad heran karena melihat tempat air susu yang sudah beberapa hari, beberapa minggu, bahkan lama waktunya nggak pernah ada air susunya, ini kok bisa sampai penuh, kok bisa full dengan air susu, dari mana ini? Maka Ummu Ma'bad menceritakan tentang kisah dan tentang syama'il baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yang pada kesempatan kali ini ingin saya bacakan kepada panjenengan semua. Syama'il Rasulullah yang dibacakan atau diucapkan oleh Ummu Ma'bad kepada suaminya. Jadi bisa dibayangkan ya ikhwan ya akhwat, Ummu Ma'bad seorang wanita mensifati seorang lelaki yaitu baginda Rasulullah di depan suaminya. Nah, karena yang disifati adalah Rasulullah, ya tidak timbul apa? Tidak timbul kecemburuan. Nah, soalnya jenengan sebagai suami misalnya punya istri gitu ya. Kemudian istrinya mensifati lelaki lain, ganteng, hidungnya mancung, kemudian wajahnya, semua kebaikan-kebaikannya disebut. Tentunya kita sebagai suami kan cemburu kan gitu ya. Akan tetapi Abu Ma'bad waktu itu tidak cemburu karena beliau merasa yang disifati ini bukan manusia biasa, akan tetapi betul-betul utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bisa disimak. Bismillahirrahmanirrahim. Dari berharganya sifat Ummu Ma'bad untuk baginda Rasulullah sampai dicatat oleh ahli sejarah, dan banyak para ulama mengatakan syama'il terbaik atau sifat baginda Rasulullah terbaik adalah sifatnya Ummu Ma'bad untuk Rasulullah. Kenapa? Karena dari segi gendernya saja, beliau seorang wanita mensifati laki-laki ini penjiwaannya beda ya ikhwan ya akhwat. Daripada orang laki-laki mensifati lelaki lain itu beda. Tapi kalau seorang wanita yang mensifati lelaki lain itu penjiwaannya beda, sastranya sangat tinggi, apalagi bahasanya sangat bagus. Sehingga kita di Mekah dituliskan seperti ini, ya, Abuya Said Muhammad Al-Maliki menuliskan ini kepada kita. Kemudian di baliknya ada nasab Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau menasihati kepada santri-santrinya agar ini ditaruh di saku, ya, ditaruh di saku, dibawa kemana-mana. Insya Allah berkat nasab Rasulullah ini dan berkat sifat Rasulullah yang disifati Ummu Ma'bad ini, insya Allah apa? Insya Allah kita akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi saya bacakan karena ini sangat indah sekali, singkat padat namun penuh makna sifatnya Ummu Ma'bad. Saya bacakan bahasa Arabnya dulu, lalu saya bacakan terjemahnya.
Qalat Ummu Ma'bad al-Khuza'iyah li zawjiha wa hiya tasifu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hina marra biha bi khaymatiha muhajira. Zahirul wada'ah, ablajul wajh, hasanul khalq, lam ta'ibhu thujlah wa lam tazru bihi su'lah, wasimun qasimun fi 'ainaihi da'aj wa fi ashfarihi wataf, ahwar akhal sahal wa fi unuqihi sata wa fi lihyatihi kathafah wa fi sawtihi azaj aqran shadidu sawadis sya'r in samata 'alahul waqar wa in takallama 'alahul baha ajmalun nasi wa abhahu min ba'id wa ahsanuhu wa ahlahu min qarib hulul mantiq faslun la nazrun wala hadrun ka'anna mantiqahu kharazatu nadmin yatahaddarna. Rub'ah la taqtahimuhu 'ainun min qasr wa la tasna'uhu min tul husnun baina husnain fahuwa andaru thalathati manzara ahsanuhum qadra lahu rufaqa'u yahuffuna bih idza qala istama'u liqawlihi wa in amara tabadaru ila amrih mahsyudun la abisun wala mufannid. Saya bacakan terjemahnya. Ummu Ma'bad pun melukiskan sifat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang dilihatnya. Dia sungguh elok, wajahnya berseri-seri, bagus perawakannya, tidak gemuk, tidak kecil kepalanya, tampan, rupawan, bola matanya hitam legam, bulu matanya panjang, suaranya agak serak-serak, dan lehernya jenjang. Jenggotnya lebat, matanya jeli bagaikan bercelak. Alisnya panjang melengkung dengan kedua ujung yang bertemu. Rambutnya hitam legam. Bila diam, dia tampak berwibawa. Bila berbicara, dia tampak ramah. Amat bagus dan elok dilihat dari kejauhan. Amat tampan dipandang dari dekat. Manis tutur katanya. Tidak sedikit bicaranya, tidak pula berlebihan. Ucapannya bagaikan untaian marjan. Perawakannya sedang, tidak dipandang remeh karena pendek, tidak pula enggan mata memandangnya karena terlalu tinggi. Dia bagai pertengahan antara dua dahan. Dia yang paling tampan dan paling mulia dari ketiga temannya yang lain. Dia memiliki teman-teman yang mengelilinginya. Bila dia berbicara, mereka mendengarkan ucapannya baik-baik. Bila dia memerintahkan sesuatu, mereka dengan segera melayani dan mentaati perintahnya. Dia tidak pernah bermuka masam dan tidak pernah bertele-tele ucapannya. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Ini adalah sekilas sifat Ummu Ma'bad yang dikatakan oleh para ulama sifat terbaik untuk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena sampai sekarang pun, sampai Abu Yazid Ahmad juga membagikan kepada jamaah, khusus kepada santri-santri, selalu mengingatkan kalau bisa jangan lupa kemanapun bawa ini, insya Allah akan membawa berkah. Kalau sudah membawa berkah, insya Allah akan menjauhkan kita dari musibah, menjauhkan kita dari wabah, amin ya rabbal alamin. Karena ini adalah, atau Ummu Ma'bad ini seorang yang paling bagus pujiannya untuk Rasulullah, maka di syama'il saya juga saya untai dari apa? Dari sifatnya Ummu Ma'bad untuk baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ada di syama'il saya. Dan di sebagian kitab, selain di kitab syama'il, juga pernah saya tulis ulang tentang sifatnya Ummu Ma'bad untuk Rasulullah, tapi saya jadikan bait-bait syair ya ikhwan, ya akhwat. Jadi ini kita ulang lagi dan kita ingat siapa nama wanita yang punya kemah tadi, namanya Ummu Ma'bad. Nama aslinya Atikah. Kemudian Rasulullah singgah di sana, yang panjenengan catat tadi, harinya hari apa? Hari Selasa, tanggal 18 September tahun 622 Masehi, atau hijriyahnya tanggal 2 Rabiul Awal. Kita lanjutkan ya. Bismillah. Kita lanjutkan sampai Madinah saja dengan singkat. Nah, ketika Rasulullah dan Sayyidina Abu Bakar singgah sejenak di kemah Ummu Ma'bad, Rasulullah dan Sayyidina Abu Bakar melanjutkan perjalanan. Ketika melanjutkan perjalanan, ternyata dikejar oleh seseorang namanya Suraqah bin Malik bin Ju'shum. Bisa dicatat,
Suraqah bin Malik. Nama lengkapnya Suraqah bin Malik bin Juqshum al-Mudliji, yaitu dari Bani Mudlij, dari perkampungan Mudlij. Ini satu perkampungan yang dikenal semua penduduknya itu sangat cepat, tepat, dan akurat di dalam mencari jejak. Maka karena ada sayembara dari orang-orang kafir Quraisy, siapa yang menemukan Nabi Muhammad baik dalam keadaan hidup atau mati akan mendapatkan 100 ekor onta. Maka karena dia, yaitu Suraqah, sangat berambisi untuk mendapatkan 100 ekor onta ini, maka dia langsung membawa kudanya dan mengejar Nabi Muhammad dengan Sayyidina Abu Bakar. Ternyata ini juga terjadi di hari yang sama, hari Selasa, tanggal 18 September atau tanggal 2 Rabiul Awal tahun 14 kenabian. Kurang lebih hari Selasa. Ya, jadi kurang lebih karena daerah Qudayd itu sangat dekat dari Mekah, perjalanannya mungkin 1 hari kalau perjalanan kaki. Walhasil, Suraqah bin Malik ketika mengetahui 4 orang, siapa tadi 4 orang? Baginda Rasulullah, Sayyidina Abu Bakar, kemudian Abdullah bin Uraiqid, yaitu orang yang disewa untuk mencari jalan, untuk menunjukkan jalan, dan yang keempat adalah Amir bin Fuhairah, budak yang pernah dimerdekakan oleh Sayyidina Abu Bakar. 4 orang ini. Suraqah bin Malik ketika sudah tahu ada 4 orang, dia yakin pasti ini orang yang dicari oleh kaum Quraisy. Maka ketika Suraqah mendekat dengan kudanya, karena waktu itu Rasulullah pakai onta, Suraqah bin Malik pakai kuda, jadi sangat cepat sekali. Nah, ketika kuda yang ditunggangi oleh Suraqah ini hampir sampai kepada Rasulullah, tiba-tiba 2 kakinya terperosok, terpelosok ya, terperosok masuk ke dalam tanah, gitu ya. Nah, ini Suraqah bin Malik awalnya kaget, soalnya dia selama hidupnya nggak pernah ngalami semacam itu. Dia hanya kaget saja, kok bisa sampai seperti ini kuda saya, kok bisa sampai terperosok ke dalam pasir, ke dalam tanah. Dibiarkan saja, dan kudanya mengamuk, kudanya sepertinya nggak mau diatur. Iya. Ketika Sayyidina Rasulullah dan Sayyidina Abu Bakar sudah jauh dan tidak kelihatan oleh mata lagi, maka kuda yang ditunggangi Suraqah bisa kembali semula. Maka Suraqah ingin mengejar yang kedua kalinya. Ketika mau mengejar yang kedua kalinya dan sudah melihat, sudah dekat dengan Rasulullah, kaki kudanya terperosok lagi yang kedua kalinya. Nah, ini pasti ada apa-apa, ya. Ini hal yang gak wajar terjadi pada saya. Berarti orang yang saya kejar ini bukan orang biasa. Orang yang saya kejar ini benar-benar utusan Tuhan, benar-benar utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala, atau bahasa Arabnya Rasulullah, utusan Allah. Ya sudah. Yang kedua kalinya dia kalau iman mungkin sudah 75% gitu ya. Percaya kalau yang mau dikejar ini adalah utusan Allah. Maka ketika nggak kelihatan dengan mata lagi, Suraqah ingin memastikan biar keimanannya sampai 100%. Ketika sudah nggak terlihat, kudanya bisa kembali seperti semula, dan Suraqah ingin mengejar lagi. Ternyata ketika dekat, kaki kudanya pun juga terperosok yang ketiga kalinya. Maka Suraqah yakin 100% bahwasanya ini adalah utusan Allah, dan Suraqah memanggil, "Ya Rasulullah, ya, ana Suraqah, saya adalah Suraqah." Maka Rasulullah dan Sayyidina Abu Bakar melihat atau membalikkan badan beliau melihat, "Ada apa wahai Suraqah?" Maka Suraqah menjawab, "Demi Allah, awalnya saya mengejar Rasulullah karena saya ingin mendapat 100 ekor onta. Jadi yang menjadikan saya mengejar Rasulullah atau penyebabnya apa? Ingin mendapatkan 100 ekor onta. Akan tetapi karena ada hal yang sangat aneh terjadi kepada saya yakin bahwasanya panjenengan adalah utusan Allah. Maka saya minta jaminan." Jadi Suraqah ini enggak gampangannya ya, saya beriman tapi enggak gratis gitu ya. Minta apa? Minta jaminan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. "Wahai Rasulullah, saya akan bersaksi bahwasanya tidak ada Tuhan selain Allah dan bahwasanya engkau adalah utusan Allah. Saya minta satu syarat." Minta satu syarat apa wahai Suraqah?
pakaikan gelang kaisar yang ada di Romawi kepada saya. Ya Allah. Padahal waktu itu Rasulullah dalam keadaan lemah, dalam keadaan dikejar-kejar oleh kaum kafir Quraisy. Beliau sampai bersembunyi di gua Thur. Berarti dalam keadaan lemah waktu itu. Kok bisa-bisanya Suraqah bin Malik minta sesuatu yang sangat mustahil, ingin apa? Gelangnya kaisar. Maka Rasulullah SAW meminta Sayyidina Abu Bakar untuk menulis satu perjanjian. Entah itu di kulit, ya entah itu di tulang. Walhasil dalam kitab sejarah perjanjian ditulis oleh Sayyidina Abu Bakar bahwasanya Suraqah bin Malik bin Ju'shum al-Mudliji dijamin oleh Rasulullah akan diberi kesempatan untuk memakai gelang kaisar. Sudah ketika Suraqah sudah mendapat jaminan dari Rasulullah, sudah mendapat syarat dari Rasulullah tadi, dia kembali dan dia berjanji, saya berjanji nanti di jalan tiap kali saya bertemu dengan siapapun saya akan bilang bahwasanya saya tidak berjumpa dengan siapa-siapa. Sehingga kalau sudah Suraqah atau dari kaum Mudlij mengatakan gak ada siapa-siapa, tentunya semuanya sudah percaya. Karena dari Bani Mudlij ini dikenal sangat akurat dalam mencari jejak. Walhasil Suraqah bin Malik kembali dan Rasulullah SAW melanjutkan perjalanan hari Rabu, hari Kamis, Jumat, Sabtu, Ahad sampai hari Senin atau tanggal 23 September tahun 622 Masehi, Hijriahnya tanggal 8 Rabiul Awal 14 kenabian. Diingat-ingat dan dicatat 8 Rabiul Awal 14 kenabian. Nah, di situ Rasulullah nyampe di Quba. Ya, nyampe di mana? Di daerah namanya Quba. Dan di sana Rasulullah SAW disambut oleh para kaum muhajirin, disambut dengan qasidah yang insyaallah kita semuanya kenal, yaitu qasidah Tala'al badru alaina min thaniyatil wada'i wajaba syukru alaina ma da'a lillahi da'i. Ya, kalau dilagukan Tala'al badru alaina. Nah, ini ternyata qasidah yang sudah mulai dulu yang dijadikan sebagai apa? Qasidah untuk menyambut kedatangan baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam hari Senin tanggal 8 Rabiul Awal tahun 14 kenabian atau tanggal 23 September tahun 622 Masehi. Nyampe di Quba sana. Maka kaum Quba memaksa Rasulullah untuk singgah di sana selama-lamanya. Tapi Rasulullah diperintahnya bukan di sana. Diperintahnya di kota Madinah. Waktu itu Quba masih di luar Madinah. Maka Rasulullah ingin jabr khatir. Ingin apa? Menyenangkan hati mereka. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam singgah di sana selama 4 hari. Ya, selama berapa? 4 hari. Jadi hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, ya, Jumat paginya Rasulullah langsung melanjutkan perjalanan. Dalam 4 hari ini Rasulullah tidak mau sia-sia, bukan istirahat. Ya, kalau kita mungkin habis perjalanan jauh, waduh enak ini kesempatan istirahat ya. Enggak ada waktu istirahat bagi baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau membangun masjid di sana, yaitu masjid pertama kali di daerah Quba yang kita kenal dengan Masjid Quba. Sampai sekarang masih ada. Ini dibangun selama 4 hari. Dibangun sedemikian rupa ala kadarnya. Yang penting apa? Yang penting bisa digunakan untuk sholat berjamaah. Dan ini adalah masjid pertama kali yang dibangun. Ini adalah masjid yang dipuji oleh Allah dalam surat At-Taubah ayat 108. Yaitu firman Allah Subhanahu wa taala, "La masjidun ussisa 'ala taqwa min awwal yaumin ahaqqu an taquma fihi rijalun yuhibbuna ay yatatahharu wallahu yuhibbul mutahhirin." Masjid yang dibangun atas dasar ketakwaan, lebih berhak engkau wahai Muhammad salat berjamaah di sana dengan orang-orang ahli Quba. Di sana rijalun yuhibbuna ay yatatahharu. Penduduknya suka bersuci, yaitu ahlu Quba suka bersuci. Nah,
dalam surat At-Taubah ayat 108 ini adalah pujian untuk masjid pertama yang dibangun oleh Rasulullah, yaitu Masjid Quba. Kenapa kok dinamakan Masjid Quba? Karena dibangun di daerah namanya Quba, gitu ya. Baik, sekarang hari Jumatnya. Nah, hari Jumat ini ya ikhwan ya akhwat hafidhakumullah, sudah masuk tahun 1 Hijriah, atau hari Senin tanggal 8 Rabiul Awal ini 14 kenabian, ya 14 kenabian ini sudah masuk 1 Hijriah. Jadi oleh para sahabat ditentukan hari ini adalah hari pertama, tahun pertama dalam Islam, yaitu tahun Hijriyah, dihitung dari hijrahnya baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ini pendapatnya Sayyidina Ali ketika beliau memberikan satu pendapat kepada Sayyidina Abu Bakar. Alangkah baiknya wahai Sayyidina Abu Bakar, kalau penanggalan dalam Islam ini dimulai dari hijrah baginda Rasulullah. Sayyidina Abu Bakar bertanya, oh, kenapa kok kita mulai dari hijrah baginda Rasulullah? Sayyidina Ali akhirnya menyampaikan surat At-Taubah ayat 108 tadi, la masjidun ussisa 'alat taqwa min awwali yaumin. Masjid yang dibangun atas dasar ketakwaan dari hari pertama. Ini yang digarisbawahi oleh Sayyidina Ali. Dari apa? Hari pertama. Karena ada hari pertama, maka ini oleh Sayyidina Ali dijadikan argumen penanggalan Islam kalau bisa dijadikan dimulai dari hijrah baginda Rasulullah, dan pendapat beliau diterima oleh Sayyidina Abu Bakar, dan sampai sekarang penanggalan Islam dimulai dari hijrah baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, gitu ya. Taib, sampai hari Jumat, tanggalnya tanggal berapa tadi? 12 Rabiul Awal, atau kalau Septembernya tanggal 27 September tahun 622 Masehi. Rasulullah melanjutkan perjalanan dari Quba ke Madinah jalan kaki. Nah, karena waktu itu Rasulullah diiringi oleh banyak orang sehingga menghambat perjalanan. Yang seharusnya dari Quba ke Madinah, kalau perjalanan kaki, kalau perjalanan gak terhambat itu kurang lebih 2 jam, atau kalau cepat bisa 1 jam. Nah, Rasulullah pagi hari dari daerah Quba beliau menuju ke Madinah karena diiringi oleh banyak orang. Perjalanan beliau terhambat sampai di satu daerah namanya Bani Salim bin Auf. Di sana sampai waktu zuhur. Maka di sanalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mendirikan sholat Jumat pertama kali. Karena waktu itu harinya hari apa? Hari Jumat, gitu ya. Mendirikan sholat Jumat di sana, dan di sana dibangun satu masjid namanya Masjid Jumu'ah yang sampai sekarang ada. Ya, insya Allah nanti akan saya sampaikan ke panjenengan Masjid Jumat itu bentuknya bagaimana, sekilas sejarahnya bagaimana, nanti akan saya kirim insya Allah ya. Nah, ini masih ada sampai sekarang Masjid Jumat. Seusai Rasulullah sholat Jumat, beliau lanjutkan perjalanan sampai di kota Madinah, sampai di sekarang yang ada Masjid Nabawi dan makam baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ini adalah perjalanan hijrah yang dimulai dari 27 Safar sampai tanggal 12 Rabiul Awal tahun 14 kenabian atau 1 Hijriyah. Gitu ya ikhwan, ya akhwat hafidhakumullah. Jadi kalau kita membaca perjalanan baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, banyak hal yang bisa kita ambil pelajaran. Sedikit saja yang berkaitan dengan kondisi kita saat ini. Apa yang bisa kita ambil pelajaran? Ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersembunyi di Gua Thur karena dikepung oleh ratusan kaum kafir Quraisy, ini bukan karena Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam takut dari orang kafir Quraisy, bukan karena Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pengecut, tidak. Ini dalam rangka ikhtiar, ini dalam rangka usaha. Kita nggak bisa mengatakan, oh ternyata Nabi Muhammad takut kepada orang-orang, nggak takut kepada Allah. Nah, begitu juga kita hidup di kondisi saat ini.
Mungkin kita sering mendengar ungkapan jangan takut kepada corona tapi takutlah kepada Allah. Nah, ungkapan ini sebenarnya perlu digarisbawahi dan perlu dibahas. Maksudnya apa? Kita seharusnya memang takut kepada Allah, bukan berarti kita menantang corona, kan gitu ya ikhwan ya akhwat. Bukan berarti kita nggak boleh menghindar, tidak. Nah, Rasulullah menghindar, bahkan bersembunyi dari kepungan ratusan orang kafir Quraisy, bukan karena beliau takut, tapi beliau ikhtiar. Beliau berusaha agar dijauhkan dari mudarat, agar dijauhkan dari ancaman-ancaman mereka. Mereka mau membunuh Rasulullah. Nah, ketika Rasulullah dengan semaksimal mungkin, dengan semampu beliau untuk berikhtiar, hanya bersembunyi di dalam gua yang saya sebutkan kemarin, gua sangat kecil sekali. Kalau dari pintu masuk kelihatan pintu keluar, kalau dari pintu keluarnya kelihatan pintu masuknya. Tapi itulah ikhtiar yang bisa beliau lakukan, dan ternyata di sana ada penjagaan Allah Subhanahu wa taala. Maka kita juga perlu dan harus untuk berikhtiar dalam kondisi saat ini, bukan karena kita takut kepada corona, bukan, karena kita ingin ikhtiar. Selanjutnya kita tidak bersandar kepada ikhtiar kita, akan tetapi kita bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang diajarkan dalam sejarah, yang diterjemahkan oleh guru-guru kita, disampaikan oleh guru-guru kita. Di antaranya Abi Ihya, ya. Baru-baru kemarin beliau menyampaikan di video singkat yang mungkin panjenengan sudah mendengar. Ya, jangan hanya ngomong takdir-takdir saja, ya. Mengatakan takdir tapi berdiri di depan, di tengah jalan raya, takdir sudah mati, ya. Kalau waktunya mati ya mati, kalau nggak waktunya mati ya nggak mati, ya. Akhirnya ketabrak truk. Ya, jangan salahkan takdir, ini namanya mati konyol namanya, ya. Nah, ini yang kemarin yang disampaikan oleh Abi Ihya, tiada lain. Apa yang beliau sampaikan ini adalah terjemah dari sejarah baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Musa Alaihi Salam, ketika beliau lari dari kejaran Fir'aun, bukan karena takut, bukan karena pengecut, akan tetapi inilah ikhtiar yang beliau lakukan, dan setelah itu beliau bersandar kepada kekuatan Allah Subhanahu wa taala. Ketika seorang hamba bersandar kepada kekuatan Allah, oleh Allah diberi perlindungan. Nabi Musa sudah tidak punya daya dan upaya lagi. Beliau hanya memegang tongkat, ya, memegang tongkat, di depannya sudah ada laut. Apa yang akan saya lakukan ini? Ya, ya sudah, beliau hanya ikhtiar sebisanya, tongkat dipukulkan ke laut, ternyata oleh Allah diberi hasil, yaitu sesuatu yang tidak disangka-sangka. Laut bisa terbelah dan menyiapkan satu jalan untuk Nabi Musa dan pengikutnya. Nah, itu ya ikhwan ya akhwat rahimakumullah. Di antara hal yang bisa kita ambil dalam kondisi saat ini, kita berikhtiar semampunya. Namun jangan sampai hanya ikhtiar saja yang kita andalkan, itu yang disampaikan oleh Abina. Hanya ikhtiar secara zahir saja yang kita andalkan, lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini akan berdampak kepada kecemasan yang berlebihan, gitu ya. Jadi kita ikhtiar sebisa kita, semampu kita. Setelah itu kita apa? Kita pasrahkan kepada Allah. Zikir-zikir yang kita baca tadi, hasbi rabbi jallallah, ma fi qalbi illallah, yang mencukupi aku, yang membela aku hanya Allah Subhanahu wa taala. Ma fi qalbi illallah, di hatiku tidak ada siapapun selain Allah. Semua yang kita baca ini tiada lain agar bisa kita aplikasikan dalam apa? Dalam keseharian kita. Setelah kita ulang-ulang dengan lisan kita, kita ulang-ulang dengan lisan kita, kita tanamkan di hati kita, kita benar-benar aplikasikan dalam kehidupan kita, bahwasanya benar-benar Allah Subhanahu wa taala lah yang mencukupi kita. Benar-benar Allah Subhanahu wa taala lah yang punya sifat Al-Latif, ya Latif. Kemudian Asmaul Husna yang kita baca tadi, itu semua adalah sarana agar kita bisa cepat untuk mendapatkan qabul dalam doa kita. Tadi dalam Asmaul Husna kan awalnya apa? Walillahil asmaul husna fad'uuhu biha. Allah punya nama-nama yang baik yang disebut dalam Al-Qur'an, jumlahnya 99. Fad'uuhu biha. Berdoalah kalian dengan Asmaul Husna ini. Ini kita ya Latif, ya Latif, ya Latif. Itu kita meminta kepada Allah yang maha lembut dalam kondisi yang sangat mencekam dan yang sangat menakutkan seperti sekarang ini. Mudah-mudahan dengan kelembutan Allah, kita semua oleh Allah dijaga, kita semua oleh Allah Subhanahu wa taala dijauhkan dari musibah, dari wabah
yang sekarang malah tambah parah ya, dimanapun tambah parah. Kalau nggak salah saya baca berita terakhir sudah berapa kasusnya, 6.000 kalau nggak salah di Indonesia ini. Ya mudah-mudahan kita, keluarga kita, warga kita, dan siapapun yang kita cintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala diberi keselamatan, diberi penjagaan. Amin amin ya rabbal alamin. Ya Allah, lay 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 lay.